Di zaman modern sepak bola saat ini, kebutuhan pemain dalam sebuah skuad sekarang lebih kompleks untuk bisa bermain di banyak posisi. Memiliki kemampuan untuk bisa bermain lebih dari satu posisi aslinya merupakan sebuah kelebihan yang disukai para pelatih dalam menjalankan strategi permainan yang lebih efisien. Pelatih juga memiliki banyak opsi dan plan cadangan A, B, C, dan lain-lainnya yang variatif bila satu atau dua rencana tak berjalan dengan baik di lapangan. Pemain dengan banyak posisi ini sering disebut sebagai pemain versatile. Tipe pemain seperti inilah yang disukai oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. STY memiliki kecenderungan menempatkan pemain pada posisi yang bukan posisi aslinya, namun tetap dapat menjalankan sistem permainan sesuai arahan sang pelatih dengan baik. Hal itu juga menjadi bahan pertimbangan STY dalam mencari pemain keturunan berdarah Indonesia. Awalnya banyak yang heran kenapa PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain berposisi back yang sebenarnya pilihannya sudah cukup banyak ketimbang posisi yang lebih urgent seperti gelandang atau penyerang yang dirasa butuh tambahan amunisi pemain berkualitas. Apalagi di posisi back kiri, di mana Indonesia sudah memiliki Pratama Arhan, Shane Patinama, Nathan Chuaon, hingga Edo Febriansyah. Namun, masih akan menambah amunisi pemain keturunan di bek kiri dengan berencana menaturalisasi Calvin Verdong, bek klub Eredivisie Nijmegen berdarah Tanjung Mewalboh, Aceh. Banyak pastinya pihak yang mempertanyakan langkah tersebut. Kenapa fokus memperbanyak posisi bek? Kenapa nggak menambah pemain di posisi gelandang dan penyerang yang lebih dibutuhkan? Perlu diketahui ya, tak banyak pemain keturunan di Eropa berposisi gelandang atau penyerang yang memiliki kualitas grade A. Kalaupun ada, juga belum tentu untuk saat ini para pemain tersebut buat mengambil langkah membela timnas Indonesia di samping masih berharap untuk membela negara seperti timnas Belanda atau timnas Eropa lainnya. Apalagi golongan orang-orang yang kurang sreg dengan timnas saat ini. Mereka sering mempertanyakan pemilihan pemain tersebut. Namun, disinilah letak kecerdikan sang pelatih. Sintayong memilih amunisi pemain sesuai dengan kebutuhan tim yang memiliki banyak planning. Pemain-pemain yang ia pilih memiliki kemampuan dalam menjalankan strategi dengan multi posisi yang mereka miliki. Nathan Chuaon, pemain ini sebenarnya berposisi sebagai bek kiri. Namun kehadirannya di timnas Indonesia memberikan banyak sisi positif dengan kemampuannya dalam bermain di banyak posisi sebagai pemain versatile. Saat Piala Asia U23, Indonesia sempat krisis pemain tengah kala Ivar Jenner harus terkena kartu merah dalam pertandingan menghadapi Qatar. Bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua tentunya sulit. Nathan Chuaon pun kemudian masuk dan diplot sebagai gelandang untuk menyingkronkan permainan timnas U23 yang sulit berkembang meladeni permainan fisik dari Qatar. Permainan Indonesia pun lebih stabil meski bermain dengan 10 pemain. Kehadiran Nathan dalam menutup ruang kosong di lini tengah membantu Indonesia menguasai laga. Di laga kedua melawan Australia, STY kembali memasang Nathan dengan menarik Marcelino agar lebih ke tengah berduet dengan Nathan. Permainan Indonesia lebih cair dan berjalan dengan baik. Skuad Garuda Muda cenderung dapat menguasai laga di babak pertama. Pada babak kedua, Garuda Muda bermain lebih bertahan. Namun mobilitas Nathan patut diacungi jempol dalam laga ini. Ia naik turun dalam membantu pertahanan dan menyerang. Koordinasi pertahanan cukup baik dalam menyapu alur serangan melalui lini tengah Australia. Tusukan ke area pertahanan lawan dan umpan terukur Nathan juga menciptakan 3 peluang emas bagi Indonesia yang satu diantaranya menciptakan assist bagi gol Indonesia lewat sundulan Komang Teguh. Permainan sistematis dari Nathan ini yang menjadi sorotan, di mana dirinya ternyata mampu menjalankan peran yang berbeda dengan baik dan memiliki mobilitas yang tinggi. Setelah 2 laga debut awalnya di tim senior tertutup, kecemerlangan 3 pemain debutan lainnya saat melawan Vietnam, yakni Jai Izes, Tom Hay, dan Ragnar Oratmangun. Tak hanya Nathan, di timnas Indonesia juga memiliki pemain-pemain yang sudah pernah dipasang coach STY di berbagai posisi berbeda dan berjalan dengan baik, seperti Justin Hubner, sang pemain berposisi asli sebagai bek tengah. Namun, di timnas Indonesia, yang sering dipasang STY sebagai gelandang. Saat Piala Asia Senior, Justin dipasang sebagai gelandang bertahan berpasangan dengan Ivar Jenner di lini tengah. Justin mampu tampil baik menjadi pemutus aliran serangan lawan.
Ia beberapa kali melakukan marking dan menutup pergerakan lawan yang membahayakan gawang Indonesia. Sandy Walsh juga merupakan pemain yang sering dipasang Coach STY bukan di posisi aslinya. Sandy merupakan pemain berposisi asli sebagai bek kanan dan kadang dirinya sering dirotasi oleh Asnawi Mangkualam yang merupakan kapten tim. Namun, ia mampu menjalankan peran berbeda di posisi lain. Dalam debut timnas senior, ia dipasang sebagai bek tengah dalam pakem 3 bek sejajar bersama Jordi Amat dan Alfeandra Dewangga. Sandy dalam laga itu mampu tampil baik. Ia juga pernah digeser sebagai gelandang bertahan saat melawan Brunei Darussalam. Di Piala Asia, Sandy bahkan lebih sering turun sebagai bek tengah. Calon pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong, sebenarnya juga memiliki posisi asli yang sudah banyak ditepati para pemain timnas saat ini, yakni bek kiri. Tapi, apakah kalian tahu bahwa Calvin sebenarnya juga pemain yang bisa dipasang di banyak posisi? Menurut data Transfermarkt, Calvin Verdong bisa bermain di posisi bek tengah, bek kanan, sayap kiri, gelandang bertahan, bahkan hingga gelandang tengah. Wow, tentu pemain seperti Verdong ini merupakan tipenya STY banget. Kehadiran Verdong nantinya akan memberikan variasi pilihan pemain yang lebih banyak bagi STY untuk memasang strategi terbaik ke depan. Keempat pemain tadi yakni Nathan, Justin, Sandy Walsh, dan mungkin Verdong bila nantinya jadi bergabung. Keempat pemain ini baru sekian nama dari banyak pemain timnas yang sudah pernah dicoba di posisi berbeda dari aslinya. Masih ada lagi Elkan Bagot yang pernah dipasang sebagai striker, Rafael Strijk yang sering dipasang sebagai striker padahal aslinya dia berposisi sebagai pemain sayap, Yakob Sayuri yang berposisi asli sebagai bek kanan namun sering dipasang STY sebagai sayap kanan, Jordi Amat yang pernah diplot bermain ke tengah, hingga Asnawi yang pernah dicoba sebagai pemain sayap. Masih banyak lagi, namun semua pemain tadi bermain sebagai pemain yang multifungsi dalam tim dan memberikan banyak pilihan kepada pelatih untuk menentukan strategi. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwasanya STY memiliki banyak rencana di dalam kepalanya ketika menentukan taktik. Tak heran bila timnas Indonesia saat ini lebih bermain variatif dan pragmatis sesuai dengan lawan-lawan yang mereka hadapi. Kehadiran pemain-pemain versatil seperti ini sangat membantu tim untuk menjalankan banyak strategi ke depannya. Jadi jangan heran bila pemain yang dipilih pelatih ke dalam skuad cenderung menumpuk di satu posisi aslinya. Karena bisa jadi pemain tersebut memang bisa bermain di banyak posisi. Bagaimana menurut kalian Bung dengan kehadiran banyak tipe pemain versatil di dalam skuad timnas Indonesia? Silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.